Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Ramadan dari kelas 2 BD3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi perbankan, yaitu tentang kredit. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Afridian Wirahardi Ahmad selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi perbankan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian. Kredit adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Sifat pembayaran dalam kredit ini adalah non-tunai dan berangsur-angsur. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan kredit. Tujuan dari kredit ini itu dapat kita simpulkan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Tujuan dari pemberian kredit ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi pertama dari kredit ini yaitu meningkatkan peredaran uang kredit usaha yang digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis sudah memiliki produknya, mereka bisa langsung melakukan transaksi dengan konsumennya. Jadi peredaran uang di suatu wilayah juga bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang akan semakin bertambah jika digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan penyimpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan untuk bank. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemajuan usaha. Kebanyakan pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan ternyata tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam mengajukan bisnisnya. Yang keempat yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi kredit. Hal ini digunakan untuk menyalurkan barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Akibatnya, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit, unsur-unsur kredit terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kepercayaan. Dalam perjanjian kredit, harus ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini terutama adalah memberi pinjaman kepada peminjam. Untuk itu, pemberi pinjaman harus menyelidiki terlebih dahulu siapa calon debiturnya agar dapat kepastian untuk mengembalikannya. Yang kedua yaitu kesepakatan. Dalam kredit pasti ada kesepakatan, antara lain bahwa pihak satu akan menyerahkan uang atau barang dan pihak kedua akan mengembalikan uang atau barang tersebut di kemudian hari. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan hak dan kewajiban yang disaksikan oleh notaris. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit pasti ada jangka waktunya. Bisa dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Jangka waktu ini juga sudah disepakati bersama. Yang keempat yaitu risiko. Kedua pihak memiliki risiko ketika bertransaksi kredit. Pihak kreditor memiliki risiko jika terjadi kredit macet, sedangkan debitur memiliki risiko membayar biaya tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang kelima yaitu balas jasa. Tentu suatu institusi tidak memberi kredit secara cuma-cuma. Ada balas jasa yang sudah disepakati, entah itu disebut sebagai bunga, komisi, biaya, administrasi, maupun bagi hasil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Kredit berdasarkan jangka waktu, kredit terbagi menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang dilakukan paling lama 1 tahun. Lalu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini dilakukan antara 1 hingga 3 tahun. Lalu kredit selanjutnya yaitu kredit jangka panjang. Kredit ini dilakukan lebih dari 3 tahun. Selanjutnya itu kredit berdasarkan sektor perekonomian. Yang pertama ada kredit perindustrian. Kredit perindustrian adalah kredit yang disalurkan pada pelaku industri, baik kecil hingga besar. Yang kedua yaitu kredit pertanian.
Kredit pertanian adalah kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang melakukan usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga yaitu kredit profesi. Kredit yang di- Kredit profesi ini adalah kredit yang disalurkan kepada berbagai macam profesi seperti guru, dokter, dan yang lainnya. Yang keempat ada kredit impor dan ekspor. Kredit impor dan ekspor ini kredit yang disalurkan pada pelaku ekspor dan importer dengan berbagai barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu kredit berdasarkan golongan ekonomi. Kredit berdasarkan golongan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat ini ditunjukkan pada pengusaha menengah dan besar dengan kekayaan di atas 600 juta. Selanjutnya yaitu golongan ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah ini ditujukan kepada pelaku usaha dengan kekayaan maksimal sebesar 600 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Selanjutnya yaitu kredit berdasarkan macamnya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kredit penjual. Kredit penjual adalah kredit yang dilakukan untuk membeli barang dengan cicilan. Biasanya barang tersebut diterima di muka. Angsuran uang dilakukan kemudian. Selanjutnya yaitu kredit aksep. Kredit aksep ini adalah kredit bank berupa pinjaman uang sebanyak plafon kredit. Selanjutnya yaitu kredit pembeli. Kredit ini mendapatkan barang tetapi pembelian dilakukan dengan uang muka dan barang diterima setelahnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Jaminan itu kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang akan diserahkan kepada pihak bank. Ini tentu tidak asing lagi di telinga kita. Jaminan dapat menjadi penentu apakah kredit disetujui atau tidak. Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat melunasi kredit yang diberikan. Ketika kredit gagal dibayarkan, maka aset yang dijadikan jaminan akan disita dan menjadi milik pihak bank. Yang kedua yaitu karakter. Karakter sebenarnya menjadi kriteria awal yang akan dinilai. Pihak bank akan melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur. Hal ini penting untuk menilai kesungguhan dalam mengajukan kredit. Beberapa hal yang memberatkan proses persetujuan antara lain adanya catatan kriminal, sikap yang kurang baik, hingga riwayat kredit yang buruk. Selanjutnya yaitu kapital. Kapital khususnya merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan. Dalam proses ini, bank dapat melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan. Setelah itu, akan diputuskan apakah nasabah tersebut layak untuk menerima persetujuan atau tidak. Selanjutnya yaitu condition. Condition merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seorang mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi pertimbang untuk memberikan persetujuan kredit. Selanjutnya yaitu capacity. Capacity merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum. Penilaian aspek aspek hukum adalah penilaian yang bertujuan mengetahui legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Aspek yang dinilai Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow
keuangan perusahaan. Dari cash flow ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga kita dapat menilai layak atau tidaknya perusahaan tersebut. Hmm. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjaman dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Pengumpulan informasi dokumen dan verifikasi inisiasi kredit diawali dengan melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu permohonan kredit. Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang menyetujui calon debitur. Selanjutnya ya ada selanjutnya yaitu pengumpulan informasi dan dokumen. Langkah awal dalam rangka analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang diperlukan sesuai dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan. Antara lain seperti permohonan kredit, permohonan perizinan atau surat keterangan usaha, dokumen identitas nasabah, laporan keuangan, laporan kredit nasabah atau kredit history, apabila debitur sebelumnya telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank. Selanjutnya itu ada kopi dokumen jaminan atau agunan, lalu dokumen lain yang diperlukan jika ada. Selanjutnya ada verifikasi data. Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk itu diperlukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta, salah satunya dengan beberapa metode berikut. Yang pertama ada on the spot checking atau OTS. OTS adalah kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili calon debitur yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran data dan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan serta menggali aktivitas usaha debitur. Selanjutnya yaitu ada bank checking. Bank checking dimaksudkan untuk memeriksa informasi kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya, beserta kolektibilitasnya. Metode pemeriksaan kredit dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan informasi debitur individual atau IDI kepada Bank Indonesia. IDIBI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan baik dengan bank. Fasilitas kredit yang diperoleh, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya. Selanjutnya yaitu ada trade checking atau personal checking untuk kredit konsumsi. Trade checking trade Trade checking dimaksudkan untuk mengetahui atau menilai debitur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hubungan yang telah dilakukan oleh calon debitur dan bagaimana manajemen perusahaan atau debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Trade-checking dilakukan kepada sejumlah pemasok, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dianggap perlu oleh bank. Selanjutnya yaitu penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Penyebab terjadinya kredit macet terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu Anda ketahui bahwa setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya ada resiko yang melekat di dalamnya. Setiap manusia tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor selanjutnya dari adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak kreditor itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Umumnya pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan. Adanya bentuk kestabilan dari bisnis yang mereka lakukan atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara cepat waktu. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga urut memengaruhi adanya kredit macet. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian kredit macet.
Berikut beberapa yang dapat dirundingkan baik-baik di lokasi lembaga keuangan tempat kita mengajukan pembiayaan untuk meringankan dampak kredit macet. Yang pertama ya ada yang pertama yaitu ada restructuring atau persyaratan kembali. Pertama dalam cara mengatasi kredit macet adalah restructuring atau meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Yang kedua yaitu ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Selanjutnya, salah satu cara mengatasi kredit macet yang patut diajukan yaitu menjadwalkan kembali atau rescheduling tenggat waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditur dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu ada reconditioning atau penataan kembali. Cara terakhir dalam mengatasi kredit macet adalah reconditioning atau menanyakan kembali. Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.